Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farawena Nasita, NIM 1905-124-16 dari TI 2019A. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang proyek akhir mata kuliah jaringan komputer. Nah, di sini saya akan merancang jaringan komputer dengan tema instansi atau perusahaan yang saya bawa adalah PMI. PMI adalah Palang Merah Indonesia, di mana Palang Merah Indonesia ini adalah tempat untuk mendonorkan darah atau tempat penampungan darah-darah yang sudah didonorkan oleh relawan pendonor darah untuk menyelamatkan para korban atau para pasien yang memang memerlukan pendonor. Nah, di sini saya akan membuat jaringan pada PMI, pusat PMI di Kota Jeruk Seger. Nah, rancangan bangunan jaringan di PMI Kota Jeruk Seger, sedikit deskripsi tentang PMI Kota Jeruk Segernya ya. Di dalam kehidupan bermasyarakat, pasti berdampingan dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan kesehatan. Di zaman teknologi yang sudah mulai berkembang, semuanya berbasis IT. Begitupun dengan bidang kesehatan. Bidang kesehatan juga pasti sudah berkombinasi dengan teknologi dan pasti sudah berbau IT. Maka dari itu, saya akan merancang jaringan komputer PMI di Kota Jeruk Seger agar pusat PMI terfasilitasi teknologi yang memadai. Selain itu, teknologi ini akan mempermudah perawat-perawat maupun petugas yang ada di sana dalam menangani pasien. Teknologi ini juga akan membantu pengakurasian data pasien untuk setiap harinya. Nah, pada perusahaan atau instansi yang saya rancang ini memiliki ruangan yang memiliki jaringan seperti lobi, ruangan check-in, ruangan pendonoran darah, ruangan check-out. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang lobi itu sendiri ya. Nah, pada lobi sendiri ada jaringan Wi-Fi dan resepsionis yang akan mengoperasikan laptop untuk pusat informasi dan lain sebagainya. Dalam laptop akan ada berbagai kumpulan data. Jadi, ketika pasien atau pendonor darah ingin menanyakan beberapa hal atau beberapa data seperti kayak secontoh seandainya ada pendonor yang ingin menanyakan di mana saya harus mendaftarkan diri saya untuk mendonorkan darah. Nah, di ruangan ini, di lobi ini, di resepsionis ini bisa menanyakan segala informasi. Itu masih hanya sekedar informasi yang tanpa data ya. Nah, contoh lain kalau data adalah ketika orang yang membutuhkan pendonor menanyakan pada resepsionis apakah tersedia, apakah masih ada darah yang dibutuhkan, maka resepsionis bisa membuka laptop untuk mengecek data-data yang sudah masuk dengan jaringan ini. Itu adalah guna laptop yang tergabung pada jaringan komputer pada PMI ini. Nah, untuk yang kedua yaitu ruangan check-in. Di sini para pendonor akan masuk pada ruangan ini dan mengisi beberapa data untuk pengecekan kesehatan.
Dan di sana akan ada penginputan data dan ada 3 PC yang siap dioperasikan oleh petugas kesehatan. Nah, di sini di ruangan ini ada 3 PC. Nah, setiap PC ini dioperasikan oleh 3 petugas. Nah, pendonor bisa masuk ke dalam ruangan ini untuk pemeriksaan kesehatan mereka sebelum mereka mendonorkan darah. Maka dari itu, para petugas ini yang bertugas untuk mencatat data-data yang diberikan oleh para pendonor. Dicatat dan dikumpulkan pada PC-PC ini. Untuk sumber informasi pada jaringan PMI Kota Jeruk Seger ini. Dan yang ketiga yaitu ruangan pendonoran darah. Di sana ada 2 PC yang siap dioperasikan juga untuk mengisi data dari darah para pendonor. Nah, setelah pengecekan kesehatan, mereka akan masuk pada area pendonoran darah. Di sana akan ada kegiatan yaitu mendonorkan darah. Nah, selain mendonorkan darah, di sana akan ada pencatatan darah berapa yang masuk pada PMI Kota Jeruk Seger ini. Maka dari itu dibutuhkan 2 PC agar mempermudah pengumpulan data. Nah, lalu yang terakhir ini ada ruangan check out. Di sana akan ada 2 PC yang siap dioperasikan juga untuk pengonfirmasian ulang bagi para pendonor. Nah, jadi dari check-in itu ada pemeriksaan kesehatan apakah para pendonor ini bisa mendonorkan darah mereka atau tidak, karena akan ada akumulasi untuk mengecek apakah mereka ini memang sehat dan layak untuk mendonorkan darah atau darahnya didonorkan atau tidak. Maka dari itu, pengonfirmasian ulang ini juga mencegah hal-hal buruk yang terjadi. Sehingga konfirmasi ulang ini bisa memperkuat adanya data-data sebelumnya yang sudah terkumpul. Nah, untuk skenario rancang bangun. Nah, desain jaringan yang saya gunakan untuk merancang instansi PMI Kota Jeruk Seger adalah seperti gambar di bawah ini. Jadi skenario-nya seperti ini. Di sini saya menggunakan 3 router. Saya namai dengan router 1, router 2, dan router 3. Di sini saya juga menggunakan 5 server. Ada mail server, web server, FTP server, DHCP server, DNS server. Nah, pada server-server ini saya menggunakan masing-masing satu ya. Untuk switch-nya saya menggunakan 4 switch. Switch heap untuk penghubung router dan website mail server, web server, dan FTP server. Lalu switch yang menghubungkan antara router dan DHCP server, access point 1, access point 2, dan PC 1, maksud saya PC 14, PC 12, PC 13. Nah, lalu switch yang ketiga yaitu menghubungkan router dengan PC 1 dan PC 3. Lalu switch yang terakhir itu menghubungkan router dengan PC 4 dan PC 6. Di sini saya juga memiliki access point. Nah, access point ini berjumlah 2 untuk menghubungkan laptop dan smartphone agar terhubung pada Wi-Fi. Untuk dana lokasinya, dana lokasi pemasangan device jaringan yang ada dalam rancangan sebelumnya. Jadi di sini ada lobby. Ketika pengunjung masuk ke PMI Kota Jeruk Seger ini, mereka bisa langsung ke check-in kalau memang mereka tidak membutuhkan informasi yang lebih lanjut atau mereka sudah
sering atau sudah hafal dengan mekanisme-mekanisme dan teknisnya, mereka akan bisa langsung ke check-in, lalu ke pendonoran, check out, dan kembali ke tempat asal mereka. Atau kalau mereka memang membutuhkan informasi yang lebih karena mereka kurang informasi, maka mereka bisa ke lobby terlebih dahulu. Nah, di lobby ini kalau memang mereka berniat untuk mendonorkan darah, maka lobby akan mengarahkan mereka ke check-in, ruangan check-in. Nah, setelah ruangan check-in ini diarahkan ke pendonoran, lalu diarahkan juga ke check-out. Seperti itu Dena lokasi pemasangan perangkat jaringan PMI Kota Jakarta ini. Nah, untuk desain subnetting jaringannya, nah di sini saya ada beberapa IP address, namun saya hanya menyertakan IP address untuk subnet mask sama default gateway saya cantumkan pada Cisco Packet Tracer karena terlalu panjang kalau dicantumkan di sini. Nah, di sini ada seperti ini ya. Router 1 saya menggunakan 23.3, 16.2 dan seterusnya. Nah, kita masuk pada langkah percobaan dan pengujian. Pertama, buatlah skenario seperti gambar di atas. Jadi kita harus membuat skenario seperti ini. Nah, di sini saya juga sudah menyediakan Cisco Packet Tracer-nya. Ini terlalu besar. Kita kecilkan, nah seperti ini. Lalu kita masuk ke langkah yang kedua, yaitu atur router, server, PC, smartphone, switch, dan access point sesuai IP pada desain subnetting jaringan. Nah, di desain subnetting jaringan kita sudah mencantumkan ya semua IP address-nya. Nah, di sini saya akan menunjukkan satu persatu IP address masing-masing yang ada di sini semua. Nah, di sini ada pertama kita masuk pada mail server, kita ke IP configuration. Nah, di sini ada IP address, subnet mask, default gateway dan DNS-nya. Lalu masuk pada web server. Ini seperti ini juga. Lalu FTP server seperti ini. Lalu ke switch. Switch kita seperti ini. Tidak ada yang spesial dari switch ya. Untuk yang router 3 kita juga atur seperti ini. Nah, seperti ini. Ini kosong karena tidak ada ini. Hanya ini, dan ini. Atur seperti ini ya. Lalu untuk router 2 seperti ini. DNS server seperti ini IP address-nya. Lalu DHCP server seperti ini. Nah, untuk laptop juga sama seperti ini. Nah, saya menggunakan DHCP dan otomatis seperti ini. Smartphone pun juga seperti itu dan seterusnya sampai PC 6. Nah, di project UAS akhir dari jaringan yang saya rancang ini sudah melingkupi semua materi yang sudah disampaikan oleh dosen saya yaitu Pak Agus. Nah,
Yang pertama ada static. Saya juga sudah ada. Ini di web server sudah kita cantumkan static, DHCP, web server, activity server, my server, dan lain sebagainya. Nah, kita lanjut pada langkah percobaannya ya. Untuk melakukan pengujian, kita bisa mengirimkan paket simple PDU, klik mode simulation, pilih edit filter, lalu centang ICMP saja. Nah, untuk pengujiannya kita klik simulation, lalu pada edit filter kita harusnya kita klik ICMP saja ya. Kita centang ya ICMP saja, lalu kita jalankan sesuai perintah yang ada pada modul ini. Pertama, kirimkan simple PDU dari laptop ke PC 13. Kita coba apakah berhasil. Simple PDU laptop ke PC 13. Bismillah, apakah berhasil? Maksud saya ini reset dulu. Nah, kita perhatikan yang ini saja ya, karena ini itu. Nah, berhasil. Ini berhasil. Nah, laptop ke PC 13 berhasil dan PC 13 pun juga mengembalikan simple PDU-nya pada laptop. Berarti sudah berhasil. Lalu kita masuk pada pengujian yang kedua, yaitu kirimkan simple PDU dari PC 13 ke PC 1. Nah, ini PC 13 ke PC 1 itu kan berbeda router ya, sudah berbeda router, sudah berbeda switch. Nah, apakah kita harus menguji apakah berhasil atau tidak. Nah, di sini kita klik simulation dulu seperti tadi. PC 13 ke PC 1. Maaf karena ini belum. Kita reset. Nah. Ini PC 13 ke PC 1. Kita coba. Nah, ini ke router, ke switch, dan ke PC 1. Lalu PC 1 mengembalikan pada PC 13. Dan berhasil ya, PC 13 ke PC 1. Lalu kita ke pengujian yang kedua, yaitu kirimkan simple PDU dari laptop ke PC 1. Jadi kita coba, kita reset. Kita coba kirimkan laptop ke PC 1 ya. Nah, ini sudah berjalan. Kita lihat apakah berhasil. Dan berhasil ya. Juga dikembalikan pada
laptop. Lalu kita masuk pada percobaan yang keempat, kirimkan simpel PDU dari PC1 ke router 3. PDU dari PC1 PC1 ke router 3. Kita coba ya. Apakah berhasil? Ya, berhasil dan dikembalikan juga. Berarti kalau router 3 ke router 3 ke PC1 berarti juga akan berhasil. Nah, kita masuk ke yang ke-5. Kirimkan simpel PDU dari laptop ke DHCP server. Laptop ke DHCP server. Kita coba. Masih loading ya. Nah, setelah loading, masuk ke access point, lalu ke switch, dan ke DHCP server. Berhasil dan juga dikembalikan. Berarti sudah berhasil ya percobaannya. Lalu percobaan yang keenam yaitu kirimkan simpel PDU dari laptop ke PC4. Nah, kita kirimkan laptop ke PC4. Kita kirimkan simpel PDU dari sini ke seberang sini. Apakah berhasil? Kita coba. Maaf karena terpotong. Maaf terpotong. Jadi kita ke yang ke-7 yaitu kirimkan simpel PDU dari smartphone ke PC13 ya. Smartphone ke PC13. Apakah berhasil? So loading. Nah, kembalikan. Sudah selesai dan berhasil. Saya mohon maaf karena agak loadingnya lama. Jadi saya percepat untuk pengujiannya. Nah, kita ke sini, smartphone ke PC1. Nah, sudah berhasil ya. Lalu kita masuk pada kirimkan PDU dari smartphone ke PC4. Ke PC4 ya, kita coba. Nah, sudah kan ya, berarti sudah berhasil. Nah, di sini saya akan menambahkan, mengecek apakah PC1 bisa mengirimkan ke PC4. Karena ini terdekat ya. Apakah berhasil? Kita coba. Ya, pasti berhasil ya. Nah,
Begitupun juga saya akan mengirimkan dari PC1 ke PC3 untuk mengecek apakah bisa memang atau tidak. Ternyata bisa ya, tentu pasti bisa karena terdekat. Maaf sekali lagi karena memang lemot. Nah, sudah. Nah, sekian dari saya. Sebelum saya akhiri ya, ini tadi saya tambahkan ada pengujian, yaitu dari PC1 ke PC4 dan dari PC1 ke PC3. Nah, sudah selesai saya presentasi, saya jelaskan tentang jaringan yang saya rancang tentang PMI Kota Jeruk Seger ini. Saya akhiri dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga membantu dan semoga penjelasan yang saya berikan jelas. Terima kasih. Bye-bye.